Di tanah yang suci, di bawah langit yang berdebu dari Yudea, suatu ketika terdapat sebuah bangsa yang hidup berdasarkan ajaran kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka adalah bangsa Yahudi yang sangat menghargai hukum-hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa di Gunung Sinai. Namun, ada satu keunikan dalam tradisi mereka. Bukan hanya hukum-hukum tertulis yang mereka jaga dengan ketat, tetapi juga hukum lisan, kumpulan ajaran yang hanya diwariskan dari mulut ke mulut oleh para rabi kepada murid-murid mereka. Hukum-hukum lisan ini yang menjelaskan dan memperluas hukum tertulis, membimbing kehidupan sehari-hari bangsa Yahudi. Namun, ancaman besar muncul pada abad kedua Masehi, saat bangsa Romawi menaklukkan tanah mereka. Dengan kekuasaan Romawi yang kejam dan pemberontakan yang sering terjadi, bangsa Yahudi berada dalam bahaya besar. Banyak rabi yang ditangkap, dihukum mati, dan komunitas Yahudi pun tercerai-berai. Penganiayaan ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana jika semua ajaran lisan ini lenyap selamanya? Di tengah kekacauan itu, bangkitlah seorang pemimpin besar bernama Yehuda Hanasi, seorang rabi yang dihormati tidak hanya karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kedudukannya sebagai pemimpin politik. Judah Hanasi melihat betapa rapuhnya masa depan hukum lisan Yahudi. Dengan kesadaran bahwa ajaran ini tak mungkin lagi dijaga secara murni, melalui ingatan di tengah masa yang sulit, ia membuat keputusan besar. Hukum-hukum ini harus dituliskan. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang diambil dengan mudah. Selama berabad-abad, ajaran Yahudi disampaikan secara lisan untuk menjaga kemurnian dan kedekatan tradisi. Namun dalam ancaman kehancuran, Judah Hanasi tahu bahwa inilah satu-satunya cara agar ajaran leluhur mereka bisa bertahan. Dengan hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab, ia mulai mengumpulkan semua hukum lisan yang diwariskan oleh para Tanaim, rabi-rabi besar yang telah menjaga ajaran ini selama ratusan tahun. Pekerjaan Judah Hanasi berlangsung selama bertahun-tahun. Ia duduk bersama para rabi lainnya, mendiskusikan, memilah, dan menyusun ajaran-ajaran ini. Perlahan-lahan, terbentuklah sebuah karya agung yang kemudian dikenal sebagai Mishnah, sebuah kitab yang berisi hukum-hukum dan kebijaksanaan Yahudi yang disusun dalam 6 bagian utama, mulai dari hukum pertanian, pernikahan, hingga hukum pidana. Mishnah bukan hanya kumpulan hukum, tetapi juga sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sebuah pengikat yang memastikan bahwa ajaran Yahudi tetap hidup meski masa depan mereka tampak tak pasti. Bagi bangsa Yahudi, Mishnah adalah cahaya di tengah kegelapan, panduan yang akan memimpin mereka melewati abad-abad panjang diaspora. Demikianlah, Mishnah lahir dari keinginan untuk melestarikan tradisi di tengah ancaman kepunahan. Di bawah tangan Yehuda Hanasi, ajaran-ajaran lisan ini ditulis untuk pertama kalinya, membentuk dasar dari tradisi hukum Yahudi yang akan bertahan hingga berabad-abad setelahnya. Dikisahkan pada suatu malam yang sunyi di tanah Israel, angin bertiup lembut di antara perbukitan. Di sebuah rumah sederhana, di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip, duduklah sekelompok murid yang terpesona oleh suara gurunya. Guru itu adalah seorang rabi tua yang dihormati, dan di hadapannya terbuka sebuah kitab kuno, Mishnah, kitab yang penuh dengan misteri dan kebijaksanaan yang diwariskan dari masa lalu. Kitab ini, ujar sang rabi, suaranya bergetar dengan penuh wibawa. Bukan hanya sekadar kumpulan hukum. Mishnah adalah rahasia yang hidup, sebuah kode tersembunyi dari ribuan perdebatan, ajaran, dan diskusi yang terjadi di antara para rabi besar di masa lalu. Setiap kalimat di sini mengandung lebih dari apa yang tampak di permukaan. Para murid yang sejak lama belajar tentang hukum-hukum Yahudi mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka telah mengetahui dasar-dasar dari 6 bagian Mishnah.
Zeraim yang berbicara tentang pertanian, Moed tentang waktu-waktu suci, Nashim yang membahas tentang pernikahan, Nezikim yang menyelami hukum pidana, Kodashim tentang korban suci, dan Tohorot tentang kesucian dan ketidakmurnian. Tapi malam itu, sang rabi akan membawa mereka lebih dalam, ke dalam misteri yang belum pernah mereka bayangkan. Dengarkan baik-baik, bisik sang rabi sambil menunjuk salah satu bagian dari teks. Di sini, dalam hukum yang tampak sederhana ini tentang kapan waktu tepat untuk menanam benih, tersembunyi makna yang jauh lebih mendalam. Para rabi terdahulu menyusun Mishnah tidak hanya untuk memandu kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk menyelipkan kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mencari kebenaran. Salah seorang murid dengan rasa penasaran yang tak terbendung bertanya, "Guru, apakah maksudmu bahwa ada makna rahasia di balik setiap hukum?" Sang rabi tersenyum tipis. Benar, setiap pasal, setiap baris memiliki lapisan-lapisan makna. Mishnah adalah seperti labirin, di mana mereka yang tidak sabar mungkin hanya akan melihat dinding-dinding hukum. Tetapi mereka yang berani masuk lebih dalam akan menemukan pintu menuju pemahaman yang lebih besar. Ia lalu menjelaskan bahwa di balik diskusi-diskusi tentang kapan waktu yang tepat untuk mempersembahkan korban atau bagaimana menyelesaikan perselisihan hukum, terselip kisah-kisah kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang siap mencari makna terdalam. Seperti misteri tentang waktu, di mana para rabi berdebat mengenai kapan hari Sabat benar-benar dimulai. Bukan hanya pertanyaan praktis, tetapi ini juga tentang memahami hubungan manusia dengan penciptaan, waktu, dan ilahi. Para murid mulai merasa terperangkap dalam pesona kitab itu. Mereka sekarang melihat Mishnah tidak hanya sebagai teks yang kaku, tetapi sebagai sesuatu yang hidup, bernapas, dan penuh teka-teki. Setiap hukum, setiap aturan, terasa seperti sebuah petunjuk menuju rahasia yang lebih besar. Sang rabi kemudian membimbing mereka lebih jauh, menjelaskan bagaimana para tanaim, rabi-rabi terdahulu yang menyusun ajaran ini, sengaja menyimpan tanda-tanda yang harus dicari dan dipahami. Para tanaim, lanjut sang rabi, menyusun Mishnah dengan penuh kebijaksanaan. Mereka tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menantang kita untuk mencari lebih jauh. Seperti cahaya lilin ini, ajaran dalam Mishnah akan menerangi jalanmu, hanya jika kau bersedia mencari dalam kegelapan. Malam itu, para murid pergi dengan perasaan kagum, seolah-olah mereka telah melihat sekilas ke dalam dunia yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tahu perjalanan mereka untuk memahami Mishnah baru saja dimulai. Apa yang tampak seperti hukum-hukum sederhana kini berubah menjadi teka-teki besar yang menunggu untuk dipecahkan. Mishnah tidak hanya memberi mereka aturan, tetapi juga mengajak mereka untuk mencari makna kehidupan, hubungan dengan Tuhan, dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kata-kata kuno itu. Dan di dalam kedalaman teks kuno itu, misteri Mishnah terus hidup, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menjelajah lebih jauh. Mishnah adalah kumpulan hukum lisan Yahudi yang disusun pada abad ketiga Masehi oleh Rabbi Yehuda Hanasi di tanah Israel. Mishnah menjadi bagian penting dari Talmud yang terdiri dari Mishnah, hukum lisan, dan Gemara, komentar atas Mishnah. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting terkait dengan Mishnah. Pertama, Rabbi Yehuda Hanasi, Judah the Prince. Tokoh kunci dalam penyusunan dan kodifikasi Mishnah. Ia mengumpulkan berbagai ajaran lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mencegah hilangnya pengetahuan akibat penganiayaan Romawi terhadap Yahudi. Yehuda Hanasi, seorang rabi yang bijaksana dan juga seorang pangeran bagi bangsanya.
dunia Yahudi kala itu berada dalam masa yang penuh cobaan. Kekuasaan Romawi yang keras, penindasan yang tak kunjung usai, dan hancurnya bait suci. Kedua meninggalkan bangsa Yahudi dalam kondisi yang terpecah dan tercerai-berai. Di tengah situasi yang sulit ini, Rabbi Yehuda menyadari ada satu ancaman yang lebih besar dari perang atau penindasan. Hilangnya tradisi lisan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Selama ratusan tahun, ajaran-ajaran Yahudi tidak hanya disimpan dalam bentuk tertulis seperti Taurat, tetapi juga dalam bentuk hukum lisan, kumpulan kebijaksanaan, dan hukum yang dijaga ketat oleh para Tanaim, para rabi besar yang menghafalkan dan mengajarkan hukum ini dari generasi ke generasi. Hukum lisan ini yang dikenal sebagai halakha, memberikan penjelasan dan panduan atas hukum tertulis dalam Taurat. Namun di tengah kekacauan zaman, dengan semakin sedikitnya rabi yang selamat dari penganiayaan Romawi, Rabbi Yehuda melihat bahwa ajaran-ajaran ini berada dalam bahaya besar. Dengan hati yang penuh rasa tanggung jawab, Rabbi Yehuda mengambil keputusan yang sangat besar. Ia akan mengumpulkan dan menulis semua ajaran lisan yang tersisa. Ini bukanlah tugas yang mudah, karena selama berabad-abad, hukum-hukum ini hanya diwariskan dari mulut ke mulut, dianggap terlalu suci untuk dituliskan. Namun Rabbi Yehuda mengerti bahwa di zaman yang penuh ketidakpastian ini, tulisan adalah satu-satunya cara agar tradisi mereka tetap hidup. Dikelilingi oleh para rabi terpelajar dan murid-murid terbaik, Yehuda Hanasi memulai pekerjaannya. Ia duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi naskah dan catatan, mendengarkan perdebatan dan diskusi yang intens dari para rabi lainnya. Setiap hukum lisan diperiksa, didiskusikan, dan diputuskan dengan cermat. Pekerjaan ini berlangsung selama bertahun-tahun, dengan setiap kata dipilih dengan teliti agar menjaga keaslian ajaran yang diwariskan oleh para Tanaim. Akhirnya dari kerja keras ini, lahirlah sebuah karya monumental yang dikenal sebagai Mishnah. Mishnah terdiri dari 6 bagian utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan Yahudi. Zeraim, yang berbicara tentang hukum pertanian dan berkat. Moed, yang membahas waktu-waktu suci dan hari-hari raya. Nashim, yang berfokus pada pernikahan dan hubungan keluarga. Nezikin, yang menjelaskan hukum-hukum perdata dan pidana. Kodashim, yang berkaitan dengan korban dan kuil. Serta Tohorot, yang membahas kesucian dan ketidakmurnian. Mishnah bukan sekadar kumpulan hukum. Ia adalah panduan yang hidup bagi bangsa Yahudi, menjelaskan bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka di tengah dunia yang terus berubah. Di dalamnya terdapat jejak perdebatan, interpretasi, dan kebijaksanaan dari generasi rabi terdahulu, tetapi juga visi masa depan yang lebih jelas bagi umat Yahudi. Setiap bagian dari Mishnah menunjukkan betapa mendalamnya hubungan bangsa Yahudi dengan Tuhan dan hukumnya. Setelah selesai, Mishnah menyebar ke seluruh penjuru komunitas Yahudi. Para rabi dan murid di berbagai tempat mulai mempelajarinya, memahaminya, dan menambahkannya dengan komentar-komentar mereka sendiri. Mishnah menjadi fondasi bagi Talmud, sebuah karya yang lebih besar yang menyatukan hukum lisan dengan diskusi-diskusi para Amoraim, rabi yang hidup setelah masa Rabbi Yehuda. Dengan Mishnah, tradisi Yahudi yang nyaris lenyap itu kembali mendapatkan tempatnya yang kokoh dalam kehidupan bangsa Yahudi. Meskipun Rabbi Yehuda Hanasi meninggal dunia, warisannya tetap abadi. Mishnah terus hidup, dipelajari oleh generasi demi generasi, menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa Yahudi di seluruh dunia. Rabbi Yehuda telah berhasil melestarikan warisan leluhur mereka, dan berkat keteguhan serta kebijaksanaannya, ajaran-ajaran yang tersembunyi dalam hukum lisan Yahudi kini terjaga untuk selama-lamanya.
Kedua, Tanakh. Mishnah berfungsi sebagai penjelasan atas hukum-hukum tertulis dalam Taurat yang merupakan bagian dari Tanakh, Alkitab Ibrani. Mishnah memberikan aturan dan interpretasi yang lebih rinci. Bangsa Yahudi memegang teguh dua warisan besar yang menjadi pilar kehidupan mereka, Tanakh dan Mishnah. Di antara lembaran kitab-kitab ini tersimpan kisah tentang hubungan yang tak terpisahkan, seperti aliran sungai yang mengalir dari satu sumber menuju samudera kebijaksanaan yang tak bertepi. Tanakh, kitab suci tertulis, adalah bagaikan fondasi yang kokoh, sebuah kumpulan teks yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan kepada manusia. Di dalamnya terkandung hukum-hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, kisah para nabi yang menuntun bangsa Yahudi, dan tulisan-tulisan suci yang menjadi penuntun rohani bagi mereka. Tanakh adalah pegangan, pondasi dari setiap ajaran Yahudi, memberikan aturan yang jelas tentang bagaimana umat harus menjalani hidup mereka sesuai kehendak Tuhan. Namun di balik teks yang tertulis itu, tersimpan kedalaman yang tak selalu mudah dipahami. Tanakh memberikan hukum-hukum yang eksplisit, tetapi ada banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum-hukum itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kompleks dan berubah-ubah. Disinilah muncul peran Mishnah, kitab yang akan menjadi jembatan antara hukum tertulis dan kehidupan nyata. Ratusan tahun setelah Tanakh pertama kali dibukukan, para rabi besar mulai menyadari bahwa teks tertulis saja tidaklah cukup untuk menuntun kehidupan umat dalam segala situasi. Banyak bagian dari Tanakh, terutama hukum-hukum dalam Taurat, membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Bagaimana cara menjalankan hukum Sabat? Kapan waktu yang tepat untuk melakukan ritual tertentu? Apa batasan dalam perselisihan hukum? Jawaban-jawaban ini tidak tertulis langsung dalam Tanakh, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi melalui ajaran lisan. Seiring waktu, ajaran lisan ini semakin berkembang dan dirumuskan dengan lebih jelas oleh para Tanaim, rabi-rabi besar yang berdebat, berdiskusi, dan mengajarkan hukum-hukum ini kepada murid-murid mereka. Ketika masa menjadi semakin sulit, terutama setelah kehancuran Bait Suci kedua dan diaspora Yahudi di bawah kekuasaan Romawi, ajaran-ajaran lisan ini diambang bahaya untuk hilang. Disinilah seorang pemimpin bijak bernama Rabbi Yehuda Hanasi mengambil peran penting. Hubungan antara Tanakh dan Mishnah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Jika Tanakh adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan, maka Mishnah adalah penjelasan tentang bagaimana manusia harus menjalankan hukum itu. Tanakh memberikan perintah, sedangkan Mishnah memberikan penafsiran dan detail yang membantu umat Yahudi memahami bagaimana cara menjalankan perintah-perintah itu dalam kehidupan mereka yang terus berkembang. Seperti seorang raja yang memberi perintah kepada rakyatnya, Tanakh mengatur kehidupan bangsa Yahudi dari puncak otoritas ilahi. Namun, bagaikan seorang penasihat bijak, Mishnah datang untuk menjelaskan dan menerapkan perintah-perintah itu, memastikan bahwa setiap hukum dipahami dengan benar dan dijalankan dengan tepat. Dalam Mishnah, terdapat kebijaksanaan para rabi yang telah berusaha memahami kedalaman Tanakh, menggali makna-makna tersembunyi, dan menerjemahkannya ke dalam aturan-aturan praktis. Seiring waktu, Mishnah dan Tanakh terus dipelajari berdampingan. Keduanya saling melengkapi. Bangsa Yahudi yang hidup di pengasingan, jauh dari tanah air mereka, menemukan panduan dalam Tanakh tentang iman, dan melalui Mishnah, mereka menemukan cara untuk menerapkan iman itu dalam kenyataan sehari-hari. Dan begitulah, Tanakh dan Mishnah, dua warisan agung, terus hidup di hati dan pikiran bangsa Yahudi. Meskipun mereka dipisahkan oleh berabad-abad, keduanya tetap bersatu dalam satu tujuan,
untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan tetap hidup dan berkembang. Ketiga, periode kewalian Romawi di Israel. Selama periode ini, bangsa Yahudi mengalami tekanan dan penindasan di bawah kekuasaan Romawi. Karena khawatir bahwa tradisi lisan akan hilang, hukum lisan Yahudi dikodifikasi dalam Mishnah untuk dilestarikan. Tanah Israel berada di bawah cengkeraman kuat kekuasaan Romawi. Periode kewalian Romawi di Israel adalah masa gelap bagi bangsa Yahudi, di mana mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakbebasan. Bait suci kedua telah dihancurkan, dan pemberontakan demi pemberontakan yang dilancarkan bangsa Yahudi berakhir dengan kegagalan tragis. Kota-kota mereka hancur, dan banyak dari rabi besar serta pemimpin mereka dibantai. Namun di tengah kehancuran ini, masih ada nyala kecil harapan yang tak bisa dipadamkan. Warisan ajaran lisan Yahudi yang harus dijaga. Bangsa Romawi yang merasa terancam oleh pemberontakan Yahudi memberlakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas keagamaan. Para rabi tidak lagi bisa bebas mengajarkan hukum-hukum lisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ajaran-ajaran ini yang selama berabad-abad hanya disampaikan dari mulut ke mulut, mulai terancam hilang selamanya. Dalam situasi genting ini, muncul seorang tokoh besar yang kelak mengubah arah sejarah Yahudi, Rabbi Yehuda Hanasi. Rabbi Yehuda adalah pemimpin yang disegani, seorang rabi sekaligus pemimpin politik yang mampu berdialog dengan penguasa Romawi. Namun di balik kedudukannya yang tinggi, ia menyadari satu hal yang menggetarkan hatinya, hukum lisan Yahudi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Yahudi, kini berada di ambang kepunahan. Setiap hari, Rabbi Yehuda menyaksikan bagaimana para rabi tua meninggal satu persatu akibat penindasan dan kekerasan. Ia tahu bahwa jika ajaran-ajaran ini tidak segera dicatat, seluruh tradisi ini akan hilang bersama mereka. Namun, tradisi Yahudi melarang penulisan hukum lisan karena dianggap terlalu suci untuk diabadikan dalam bentuk tertulis. Ajaran lisan ini harus dijaga murni, mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran langsung. Tapi zaman telah berubah. Rabbi Yehuda tahu bahwa keadaan luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang belum pernah diambil sebelumnya. Ia akan menuliskan ajaran-ajaran ini, melanggar tradisi demi menyelamatkannya. Di tengah masa-masa genting itu, Rabbi Yehuda mengumpulkan para rabi yang tersisa. Mereka berkumpul di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari mata-mata Romawi, untuk memulai tugas monumental ini, mengumpulkan semua ajaran lisan, mendiskusikannya, dan menyusunnya dalam bentuk tertulis. Setiap hukum, setiap debat yang terjadi di antara para rabi terdahulu dibahas dengan seksama. Dengan cermat, mereka menyusun hukum-hukum ini dalam sebuah kitab yang kelak dikenal sebagai Mishnah. Mishnah adalah karya besar yang terdiri dari 6 bagian utama, membahas berbagai aspek kehidupan Yahudi, dari hukum pertanian, waktu-waktu suci, pernikahan, hingga hukum pidana dan ritual korban di bait suci. Bagi Rabbi Yehuda dan rabi-rabi lainnya, Mishnah adalah lebih dari sekadar kumpulan hukum. Itu adalah cara untuk melestarikan warisan dan identitas bangsa Yahudi yang nyaris punah di bawah kekuasaan Romawi. Namun, penulisan Mishnah juga merupakan tindakan berani. Jika penguasa Romawi mengetahuinya, mereka bisa saja menghancurkan naskah ini dan menghukum para rabi yang terlibat. Tapi Rabbi Yehuda tetap melanjutkan misinya. Ia tahu, tanpa Mishnah, generasi mendatang akan tumbuh tanpa bimbingan yang tepat, tanpa pengetahuan tentang bagaimana menjalankan hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat Mishnah akhirnya selesai,
itu menjadi semacam tonggak sejarah. Di tengah kekuasaan Romawi yang menindas, bangsa Yahudi menemukan kekuatan baru dalam teks yang sekarang menjadi panduan mereka. Meskipun mereka hidup di bawah bayang-bayang Romawi, Mishnah memberikan mereka arah, sebuah cara untuk tetap menjalankan identitas Yahudi mereka, bahkan dalam diaspora. Periode kewalian Romawi di Israel adalah masa yang penuh dengan penindasan dan penderitaan. Namun di tengah segala kesulitan itu, lahirlah Mishnah, sebuah simbol ketahanan bangsa Yahudi dan upaya mereka untuk tetap menjaga warisan leluhur mereka. Rabbi Yehuda Hanasi dengan kebijaksanaan dan keberaniannya berhasil menyelamatkan ajaran yang tak ternilai ini, sehingga dapat dipelajari dan diwariskan oleh generasi demi generasi hingga saat ini. Dengan Mishnah di tangan mereka, bangsa Yahudi bisa bertahan melalui masa-masa sulit, menyadari bahwa meskipun mereka kehilangan tanah dan kuil mereka, mereka tidak pernah kehilangan jiwa dan warisan keagamaan mereka. Keempat, Amoraim. Setelah Mishnah disusun, generasi para rabi yang dikenal sebagai Amoraim muncul. Mereka berperan penting dalam mengomentari Mishnah yang akhirnya membentuk Talmud. Di zaman setelah Mishnah dituliskan, ketika dunia Yahudi masih bergulat dengan kehidupan di bawah penjajahan Romawi, muncul generasi baru para rabi yang dikenal sebagai Amoraim. Mereka adalah para cendekiawan Yahudi yang hidup antara abad ke-3 dan ke-5 Masehi, dan tugas mereka sangat penting, meneruskan serta memperdalam pemahaman tentang Mishnah, karya monumental yang telah disusun oleh Rabbi Yehuda Hanasi dan para rabi terdahulu. Setelah Mishnah rampung, bangsa Yahudi memiliki panduan tertulis tentang hukum-hukum dan ajaran yang diwariskan secara lisan selama berabad-abad. Namun dunia terus berubah dan pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Hukum-hukum dalam Mishnah memerlukan penjelasan lebih rinci untuk diterapkan dalam situasi yang berbeda dan kompleks. Mishnah memberikan fondasi, tetapi banyak hal masih belum jelas. Disinilah para Amoraim memainkan peran penting dalam sejarah Yahudi. Setiap hari, di akademi-akademi besar di Israel dan Babilonia, para Amoraim berkumpul untuk mendiskusikan isi dari Mishnah. Mereka adalah para ahli hukum dan teolog yang sangat terpelajar, dan mereka menggunakan seluruh hidup mereka untuk memahami, menafsirkan, serta menjelaskan Mishnah. Di akademi-akademi ini, seperti di Tiberias, Sura, dan Pumbedita, para rabi duduk melingkar dengan murid-murid mereka, mempelajari setiap kata dari Mishnah dengan cermat. Diskusi di antara mereka seringkali panjang dan intens. Para Amoraim tidak hanya menerima hukum-hukum yang ada di Mishnah begitu saja. Mereka berdebat, bertanya, dan menganalisisnya secara mendalam. Mereka mencoba menerapkan hukum-hukum itu pada masalah baru yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dari cara menjalankan hukum Sabat di era yang berbeda, hingga hukum tentang perdagangan, properti, dan pernikahan. Setiap keputusan hukum yang mereka hasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh teks Mishnah, tetapi juga oleh realitas kehidupan di bawah kekuasaan Romawi dan kemudian Persia. Namun, bagi para Amoraim, Mishnah bukanlah sekadar teks hukum yang kaku. Mereka memahami bahwa di dalamnya terdapat kedalaman spiritual dan kebijaksanaan yang lebih dalam dari sekadar aturan. Setiap baris dalam Mishnah mengandung rahasia dan makna yang perlu dipecahkan, dan Amoraim merasa bahwa mereka ditugaskan untuk menggali makna-makna itu untuk generasi mendatang. Di tengah perdebatan sengit itu, salah seorang Amoraim terkenal, Rabbi Yohanan dari Tiberias, pernah berkata kepada murid-muridnya, "Mishnah adalah batu permata, dan tugas kita adalah memolesnya hingga bersinar terang." Dan begitulah mereka bekerja, dengan penuh ketekunan, menambah lapisan-lapisan baru pada ajaran Yahudi, menjelaskan Mishnah dengan lebih jelas, lebih mendalam, dan lebih terperinci. Hasil dari diskusi panjang para Amoraim kemudian dikumpulkan dalam sebuah karya besar yang disebut Gemara. Gemara adalah kumpulan komentar, analisis, dan debat yang mendalam tentang Mishnah.
Bersama-sama, Mishnah dan Gemara membentuk karya monumental yang dikenal sebagai Talmud, kitab yang menjadi pusat kehidupan dan pemikiran Yahudi selama berabad-abad hingga hari ini. Ada dua versi utama Talmud yang dihasilkan oleh para Amoraim, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem disusun di Israel, tetapi Talmud Babilonia yang disusun di bawah Amoraim di Babilonia menjadi karya yang paling banyak dipelajari karena kedalaman dan kelengkapan analisisnya. Generasi demi generasi, para Amoraim mempertaruhkan seluruh hidup mereka untuk memastikan bahwa hukum-hukum dan ajaran Yahudi tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Di bawah bimbingan mereka, Mishnah bukan hanya kitab hukum yang diam, tetapi hidup sebagai panduan dinamis bagi kehidupan rohani dan hukum bangsa Yahudi. Setiap hari, para Amoraim berdiskusi dengan murid-murid mereka, dan ketika malam tiba, lilin-lilin kecil dinyalakan di akademi. Para rabi duduk bersama, terbenam dalam diskusi tentang kata-kata kuno yang diwariskan oleh para Tanaim. Mereka tahu bahwa melalui diskusi ini, mereka tidak hanya menjaga ajaran Mishnah tetap hidup, tetapi juga membentuk masa depan Yahudi. Dan begitulah, di bawah tangan-tangan cerdas dan penuh dedikasi para Amoraim, Mishnah berkembang menjadi lebih dari sekadar kitab hukum. Ia menjadi pilar dari Talmud, sebuah sumber pengetahuan yang menggabungkan kebijaksanaan masa lalu dengan pertanyaan masa kini dan masa depan. Mishnah dianggap sebagai tonggak penting dalam tradisi Yahudi dan mempengaruhi kehidupan keagamaan serta hukum Yahudi hingga saat ini.